Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, izin memperkenalkan diri, nama saya Pepi Novitasari, NPM 22411084 dari kelas MNJ 22B. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai ruang lingkup manajemen keuangan. Pengertian manajemen. Manajemen adalah proses pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan SDM, sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Manajemen sangat diperlukan untuk kebutuhan pribadi maupun bisnis. Manajemen bisa membuat bisnis menjadi lebih berkembang karena dijalankan dengan struktural dan prosedural. Pengertian keuangan. Keuangan adalah salah satu faktor penting dalam bisnis. Dalam perusahaan, ruang lingkup manajemen keuangan adalah untuk mencari dan mengelola dana perusahaan. Praktik manajemen keuangan sebenarnya sudah dilakukan oleh setiap orang untuk mengelola keuangan sehari-hari maupun oleh UMKM untuk mengelola modal dan dana untuk operasional. Pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah perencanaan strategi, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian usaha keuangan dalam organisasi atau lembaga manajemen keuangan, memainkan peran penting dalam manajemen fiskal yang mencakup penerapan prinsip manajemen aset keuangan dalam organisasi. Tugas manajemen keuangan. 1. Memaksimalkan keuangan, yaitu dengan cara menekan biaya agar tujuan perusahaan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Pengelolaan manajemen keuangan yang benar dapat memaksimalkan keuntungan dalam jangka panjang. 2. Menolak ketersediaan modal. Tugasnya untuk menjamin ketersediaan dana untuk operasional sehingga perusahaan dapat mencapai tujuan. Selain itu juga bertujuan untuk membentuk struktur modal dengan tepat melalui pengelolaan sumber dana internal atau pinjaman secara efektif dan efisien. 3. Merencanakan, kontrol, dan mengawasi, membuat perencanaan penggunaan keuangan perusahaan. Tujuan manajemen keuangan juga menjadi pengendalian dari kinerja keuangan agar perusahaan tetap memperoleh keuntungan yang tinggi. Manajemen keuangan juga bertugas mengarahkan operasional agar tetap pada pola alokasi awal agar resiko kerugian tidak dapat ditekan. 4. Pengatur alokasi keuangan. Manajemen keuangan bertugas mengatur pendistribusian alokasi dana dan kegiatan pendanaan efisien ke semua bagian operasional dalam perusahaan. Pengelolaan dana yang tepat dapat membuat kondisi keuangan perusahaan tetap stabil. 5. Menentukan pembagian dana ke investor. Manajemen keuangan bertugas memastikan pengembalian atau pembagian keuntungan yang memadai kepada para pemegang saham. Pembagian keuntungan bergantung pada kapasitas penghasilan, harga pasar saham, dan ekspektasi pemegang saham. Ruang lingkup manajemen keuangan. 1. Keputusan keuangan atau menentukan keputusan finansial. Keputusan manajemen keuangan berhubungan dengan pengelolaan dan peningkatan keuangan yang modalnya berasal dari berbagai sumber keputusan. Manajemen keuangan dalam urusan finansial meliputi cara mendapatkan modal dan mengeluarkan biaya untuk operasional. Manajemen keuangan bertugas membuat keputusan struktur modal untuk jangka panjang dan modal kerja untuk jangka pendek. Modal kerja digunakan untuk operasional bisnis. Tujuannya untuk mendapatkan laba sebesar-besarnya bagi perusahaan. Modal kerja ini berasal dari berbagai sumber modal, misalnya sumber internal atau eksternal. 2. Keputusan investasi
termasuk dalam investasi dalam aset tetap atau disebut sebagai penganggaran modal. Kegiatan investasi dalam aktivitas lancar juga merupakan bagian keputusan investasi dalam manajemen keuangan. Kegiatan ini juga bisa disebut sebagai keputusan modal kerja. Keputusan investasi manajemen keuangan berhubungan dengan bagaimana perusahaan memanfaatkan aset untuk mencapai tujuan. Keputusan investasi manajemen terdiri dari keputusan jangka pendek dan jangka panjang. Manajemen keuangan diperlukan untuk evaluasi resiko, menghitung biaya modal yang diterima perusahaan, dan membayangkan keuntungan apa yang akan diperoleh perusahaan setelah investasi diterima. Penganggaran modal oleh manajemen keuangan juga termasuk kegiatan menghitung aset yang dimiliki oleh perusahaan. Manajemen keuangan menyiapkan perhitungan anggaran modal yang sesuai dengan kebutuhan alokasi dana dan operasional perusahaan. Kegiatan dalam perusahaan investasi ini merupakan hal yang penting untuk menentukan masa depan perusahaan. 3. Keputusan dividen atau keputusan pembagian saham. Ruang lingkup manajemen keuangan yang terakhir adalah membuat keputusan pembagian saham. Manajemen keuangan akan menentukan berapa besar dana yang dikembalikan atau dibagikan kepada pemegang saham. Selain itu, manajemen keuangan juga menentukan beberapa proporsi dana yang akan disiapkan untuk melakukan ekspansi perusahaan. Ruang lingkup manajemen keuangan saat membagi saham adalah membuat peraturan untuk membagi dividen perusahaan, bertujuan agar pembagian dividen sama rata dan tidak merugikan perusahaan atau saham. Untuk itu, manajemen keuangan harus dapat diperhitungkan. Keuangan perusahaan di masa depan tidak bisa semua dana dibagikan kepada pemegang saham. Peluang investasi yang dapat dilakukan atau perencanaan keuangan untuk ekspansi tetap dibutuhkan perusahaan. Tujuannya agar perusahaan bisa dapat laba lebih besar yang ujung-ujungnya membuat pembagian dividen bisa lebih besar di masa depan. Fungsi dan tanggung jawab manajemen keuangan. 1. Merencanakan keuangan. Fungsi utama dari manajemen keuangan adalah untuk membentuk anggaran, mulai dari perhitungan aset, distribusi, dan sasaran operasional. Perusahaan manajer keuangan akan membuat keputusan agar perusahaan dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Saat mengambil keputusan, manajer keuangan menggunakan berbagai metode, seperti analisis laba rugi, peramalan, dan lain sebagainya. 2. Mengendalikan keuangan. Manajemen keuangan harus dapat mengatur aset yang akan memberi keuntungan yang tinggi secara jangka panjang atau pendek. Manajer keuangan akan menguraikan kebutuhan modal untuk organisasi di masa depan. Manajemen keuangan juga bisa mengidentifikasi beberapa model yang dibutuhkan dari mana saja sumber modal didapat. 3. Pemeriksaan keuangan. Fungsi manajemen keuangan yang lainnya adalah untuk pengawasan dan operasional dapat dilakukan dengan tepat. Pengawasan dilakukan di setiap bagian sehingga bisa diketahui jika ada penyimpangan. 4. Manajemen risiko. Manajemen keuangan memungkinkan perusahaan dapat memprediksi risiko usaha di masa depan. Dengan demikian, risiko keuangan dapat dihindari untuk mempengaruhi keuangan langsung dari dalam atau luar. 5. Pelaporan keuangan. Fungsi manajemen keuangan yang terakhir adalah pelaporan keuangan. Manajer keuangan akan mencatat berbagai aktivitas yang melibatkan dana
atau aset perusahaan berkat manajemen keuangan. Setiap aktivitas pasti bisa menghasilkan dana atau keuntungan. Dengan manajemen keuangan, pengelolaan dana atau modal akan lebih efektif dan efisien. Sumber dana. Seperti kita ketahui bahwa setiap perusahaan selalu membutuhkan dana untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari, untuk investasi, ataupun untuk keperluan lainnya. Dana perusahaan tersebut, jika ditinjau dari asalnya, sumber dana tersebut bisa dipisahkan ke dalam dua jenis, yakni sumber dana dari dalam dan sumber dana dari luar. Sumber dana dari dalam adalah sumber dana perusahaan yang berasal dari hasil operasi perusahaan. Sumber dana dari dalam dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Sumber dana intern, yang merupakan penggunaan laba, cadang-cadangan, dan laba yang tidak dibagi. 2. Sumber dana intensif, yang merupakan penggunaan dana dari penyusunan aktiva-aktiva tetap. Sumber dana dari luar adalah kebutuhan dana yang diambil dari sumber-sumber di luar perusahaan. Pemenuhan kebutuhan sumber dana dari luar ini bisa diperoleh dari pemilik atau calon pemilik. Kesimpulan, ruang lingkup manajemen keuangan serta fungsi dan tanggung jawabnya dalam perusahaan sangatlah penting, mulai dari merencanakan keuangan, mencari modal, mengelola, dan mengawasi hingga melaporkan keuangan. Semua tugas dari manajemen keuangan sangatlah vital. Secara umum, manajemen keuangan mempunyai 3 aktivitas utama, yaitu memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset. Dana yang diperoleh perusahaan biasanya diperoleh dari berbagai sumber, baik dari internal maupun eksternal. Model bisa dari dana perusahaan atau pinjaman atau investasi dari pemegang saham. Setelah dana diperoleh, perusahaan akan memanfaatkan dana tersebut menjadi aset terakhir. Manajemen keuangan akan mengelola aset menjadi nilai yang memberi manfaat bagi perusahaan agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan.